Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 14 tahun, beliau sudah terlibat dalam konflik yang terjadi antara suku Quraisy dan sekutunya dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais Ailan dari Hawazin. Konflik itu biasanya terkenal dengan Perang Pijar atau kemungkaran. Penamaan Pijar dikarenakan konflik ini pada awalnya terjadi pada bulan haram, bulan yang oleh semua suku disepakati sebagai bulan yang tidak boleh terjadinya konflik atau peperangan, pembunuhan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Sebenarnya bulan haram ini adalah bagian dari risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Pemicu utama terjadinya konflik ini disebabkan karena perebutan hak perlindungan terhadap ekspedisi dagang dari negeri Hira yang dimiliki oleh pemimpinnya bernama Nu'man bin Al-Munzir. Barang-barang dagangan milik Nu'man bin Al-Munzir pada awalnya akan dikirim ke pasar Uqas di sekitar Makkah sebagai pusat perdagangan pada saat itu, atau dapat dikatakan pemicu konflik Pijar adalah dikarenakan faktor ekonomi. Ketika Nu'man akan mengirimkan barang-barangnya, ada dua orang yang berlomba untuk mendapatkan pekerjaan pengamanan. Kedua orang itu adalah Al-Barad bin Qais dari Bani Kinanah dan Urwah bin Utbah dari Hawazin. Namun Nu'man mempercayakan pengawalan barang-barangnya kepada Urwah dengan syarat barang-barangnya tidak boleh dijual ke pihak Kinanah. Al-Barad tidak terima dengan keputusan Nu'man. Dendam ini akhirnya dilampiaskan dengan membunuh Urwah ketika Urwah sedang dalam perjalanan. Mendengar berita tentang terbunuhnya Urwah, kabilah Hawazin pun tidak terima. Mereka segera memobilisasi pasukannya untuk menuntut balas, sedangkan suku Quraisy yang pada saat itu tidak memiliki kesiapan perang langsung mundur ke arah Ka'bah demi mencari aman, karena Ka'bah sudah termasuk zona haram. Tetapi sebelum sampai ke Ka'bah, Hawazin pun berhasil menghadang sehingga pertempuran pun tidak dapat dielakkan. Quraisy secara bertahap terus mundur mendekati Ka'bah dan akhirnya suku Quraisy pun berhasil mendekati Ka'bah. Dengan demikian, pertempuran pun terhenti demi penghormatan terhadap tanah haram. Meskipun tetap melanggar di bulan haram, Hawazin mengancam bahwa tahun depan akan menyerang kembali. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut. Beliau hanya mendampingi paman-pamannya yang bertugas untuk memungut anak-anak panah yang akan digunakan untuk membidik musuh. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, akhirnya beliau pun turut serta dalam perang Pijar tersebut. Sebagaimana beliau menggambarkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hisham. Aku mengikutinya bersama paman-pamanku. Aku juga ikut melemparkan panah dalam konflik tersebut, sebab aku tidak suka jika aku tidak ikut melaksanakannya. Tahapan keaktifan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konflik Pijar dapat dipahami karena konflik tersebut berlangsung kurang lebih 4 tahun. Dari kejadian tersebut, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pelajaran secara langsung tentang seluk-beluk peperangan. Para pamannya memastikan beliau mendapatkan latihan militer dengan baik. Beliau menjadi pemanah yang terampil dan pemain pedang, serta pegulat yang kompeten. Wajar jika kemudian ketika di Madinah, Rasulullah SAW
selaku panglima tertinggi yang senantiasa akurat dalam kalkulasi militer dan selalu menjadi tiang terdepan di garis pertempuran